Tentang menyebut nama Allah ketika sembelihan, gitu ya. Ini ada 3 pendapat memang ya. Pendapat yang pertama, kalau ada orang menyembelih binatang itu wajib menyebut nama Allah. Walaupun yang menyembelih orang Islam, kalau tidak menyebut nama Allah maka binatang sembelihannya haram untuk dimakan. Kenapa? Karena menyebut nama Allah, bismillah itu hukumnya wajib. Di antara dalilnya ini ya, ini benar Rasulullah itu menyampaikan kepada orang yang suka berburu menggunakan anjing ya. Beliau mengatakan, idza arsalta kalbaka, kalau kamu itu melepaskan anjingmu al-mu'allam yang telah terlatih gitu ya. Tapi syaratnya anjing yang untuk berburu itu harus sudah terlatih. Terlatih itu para ahli fikih mensyaratkan minimal teruji 3 kali gitu ya. Gitu. Jadi menangkap untuk tuannya, menangkap sampai 3 kali berarti sudah terlatih. Tapi kalau menangkap untuk tuannya, menangkap lagi dimakan sendiri ya. Kadang dimakan sendiri, kadang itu belum terlatih, belum boleh dimakan. Artinya tangkapannya itu masih diartikan bangkai gitu ya. Tapi kalau sudah terlatih boleh ya. Kalau kamu melepaskan anjingmu yang terlatih, wa dzakarta smallah alaihi, dan kamu sudah sebut nama Allah, fakul, maka makanlah ma amsaka alaika, makanlah apa yang dia tangkap atas engkau, untuk engkau. Paham ya? Nah, ini ada kata-kata dzakarta smallah, kamu sudah sebut nama Allah. Jadi ketika melepaskan anjingnya itu membaca bismillah ya. Ini akhirnya dijadikan hujah, berarti menyebut bismillah hukumnya wajib. Di ayat yang lain, fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah apa yang mereka tangkap atas kalian, maksudnya binatang buruan, wadhkuru smallahi alaihi, sebutlah nama Allah. Berarti kalau nyembelih wajib hukumnya menyebut nama Allah gitu ya. Man adharad dam wa dzukira smullah alaihi fakulu ya. Kalau ada darah dialirkan dan disebut nama Allah ya, dzukira, maka makanlah. Berarti kalau tidak disebut jangan dimakan gitu ya. Terus ada lagi riwayat ketika jin itu tanya kepada Nabi, wahai Nabi, kan mereka makannya tulang ya, tulang apa yang boleh kami makan? Kata beliau, lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi, kalian boleh makan setiap tulang yang disebut nama Allah. Berarti disebut nama Allah, berarti wajib kalau nyembelih menyebut nama Allah. Ini tentang binatang korban. Man dzabaha qabla ayyusalliya, siapa menyembelih sebelum sholat idlah kok sembelih korban, falyadbah makanaha ukhra, dia harus menyembelih apa? Yang lainnya, korban yang lain untuk mengganti binatang yang sudah disembelih tadi. Berarti korbannya tidak sah. Kalau sudah terlanjur ya sedekah daging ya, sedekah daging atau dimakan sendiri ya boleh. Kalau dikasihkan namanya sedekah daging, tapi tidak punya pahala korban. Wa man lam yakun dzabaha, ya siapa yang belum nyembelih hatta sholaina, sehingga kita sholat, falyadbah, silakan dia sembelih loh bismillah dengan menyebut nama Allah. Pendapat pertama, kalau menyembelih wajib baca bismillah. Walaupun yang menyembelih orang Islam, kalau tidak baca bismillah tidak boleh dimakan. Pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak wajib ya, asalkan yang menyembelih orang Islam walaupun tidak baca bismillah tidak apa-apa ya. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, annana sanqalu, manusia mengatakan, ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi, wahai Rasulullah, ada kaum yang datang kepada kami membawa daging, la nadri, kami tidak tahu adzuki rasulullahi alaihi amla gitu ya, apakah disebut nama Allah atau tidak ya. Maka beliau katakan, sammu alaihi antum wa kulu, ya sudah, kalian bacalah bismillah padanya terus makanlah ya. Ini jadi hujah. Andaikan baca bismillah itu wajib, niscaya beliau tidak bolehkan makan kecuali sudah dipastikan menyebut nama Allah. Nah, ini boleh-bolehkan ya sudah, kalau makan saja kamu baca bismillah gitu ya gitu. Kalau tidak tahu, makanya dulu masih ingat ya, kalau kita makan tempe,
makan mie, makan sayur itu sunnah baca bismillah. Tapi kalau makan ayam goreng, makan daging yang kita tidak sembelihnya, tidak tahu nyembelih itu baca bismillah apa enggak, atau nyembelih itu sah apa enggak tahu ya, maka wajib baca bismillah. Kalau beli ayam hidup disembelih sendiri, sunnah baca bismillah kan ya. Tuh, soalnya ada orang nyembelih ayam itu saking banyaknya yang disembelih kan ya, itu sampai pokoknya mati ya, apalagi ayamnya matian gitu ya gitu. Kan ada jalan nafas sama jalan makanan itu kan putus semua, karena putus satu sudah mati langsung dilempar gitu ya. Banyak yang meneliti ternyata nyembelihnya itu sebetulnya tidak sah gitu ya gitu. Tapi kalau kita lihat sini tidak sah, tidak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu nyembelihnya, syubhat, makannya saja baca bismillah. Kalau ingin pasti halal, beli yang hidup nyembelih sendiri, baca bismillahnya sunnah ya. Tapi kalau beli ayam goreng tidak tahu nyembelihnya, bismillahnya wajib. Nah ini kenapa baca bismillah kok dikatakan sunnah, bukan wajib gitu ya. Padahal ada ayat wala taqulu mimma lam yuzkarismullah alaih, kalian jangan makan dari apa yang tidak disebut nama Allah ya. Maka ayat ini ditakwili, yang dimaksud ayat ini apa? Itu yaitu Allah melarang untuk memakan sembelihan yang disembelih orang Quraisy untuk berhala. Paham ya? Konteksnya dipahami dari jangan makan dari apa yang tidak disebut nama Allah. Itu orang-orang dulu suka nyembelih untuk berhala-berhala yang disebut juga bukan nama Allah, itu jangan dimakan. Paham ya? Itu ditakwili begitu. Wa yanha an dzabaihil majus, dan melarang sembelihan orang Majusi. Ya. Pendapat tadi, pendapat yang mengatakan apa? Membaca bismillah itu tidak wajib, itu pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Ya, gitu. Malah mutaakhirin mentakwili wa innahu lafisq, wawunya itu wawu haliyah, sedangkan dia suatu kefasikan. Artinya tidak disebut nama Allah berarti menyebut Tuhan-Tuhan yang lain, itu yang tidak boleh gitu ya. Paham ya? Nah, ini pendapat pertama, baca bismillah wajib. Pendapat kedua tidak wajib, sunnah saja. Andaikan tidak baca pun, asalkan yang dimiliki orang Islam boleh dimakan. Nah, ini pendapat yang ketiga, yang tengah-tengah ya. Ini apa? Kalau meninggalkan bismillah pada sembelih itu lupa, tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau meninggalkannya sengaja, lam tahil, tidak halal gitu ya. Kalau itu pendapat yang ketiga tentang baca bismillah. Kalau tidak baca itu lupa tidak apa-apa, kalau sengaja tidak boleh dimakan. Ini madhab yang masyhur, madhabnya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Abu Hanifah. Yang mengatakan sunnah tadi itu hanya Imam Syafi'i gitu ya. Jadi tentang orang nyembelih baca bismillah ada tiga pendapat, dan itu semua kuat semua. Kita ikut manapun tidak apa-apa ya, semua pendapatnya para imam mujtahid.